Nah ini. Mengenai bau harum, juru rias permaisuri Fir'aun itu mempertahankan keimanan, mempertahankan akidah, tidak mau mengimani, tidak mau mempercayai bahwa Fir'aun itu Tuhan. Beliau mengimani Allah Rabbi wa Rabbuka, bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bau harum nama baik. Pepatah mengatakan macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Meninggalkan budi, meninggalkan nama baik. Jadi nama harum Pangeran Diponegoro, nah ini nanti termasuk meluruskan sejarah ini, Pak. Sejarah mencatat ayah Pangeran Diponegoro adalah putra pertama dari Sultan Hamengkubuwono II, yaitu Raden Mas Suroyo. Jadi ada yang menyebut dalam buku itu, ada yang menyebut anak dari Sultan Hamengkubuwono II, ada yang menyebut Hamengkubuwono III. Dan terlepas itu bertakhta di keraton 1810-1811 di Yogyakarta. Pada saat kecil namanya itu dikenal dengan Raden Mas Ontowiryo. Beliau dilahirkan di Keraton Jogja, tapi lalu kemudian tinggalnya di Tegalrejo. Ada yang dari Tegalrejo di sini. Jadi sering juga disebut Bendoro Raden Mas Mustahar, Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Tapi begitu dewasa disebut dengan Pangeran Diponegoro. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam buku sejarah penaklukan Jawa, ditinjau dari kitab Maulid Qosor yang ditulis oleh Ahmad Wahyu Sudarjat, diterbitkan oleh Sosiality, cetakan 1 Yogyakarta 2017, halaman 180. Diponegoro adalah pangeran dari Keraton Yogyakarta, anak dari Sultan Hamengkubuwono II, lahir 11 November 1785, tepatnya menjelang fajar di Keraton Jogja. Jadi beliau ini adalah turun raja. Diponegoro kecil ini dikelilingi santri dan ulama, kebanyakan dari pejabat keagungan Keraton Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta itu ada masjid yang namanya Masjid Suronatan. Lalu di situ ada pasukan Suronatan, ditambah di lingkungan masyarakat muslim di Tegalrejo. Peran nenek buyutnya Diponegoro itu Ratu Ageng, istri Hamengkubuwono pertama, ini yang mendorong para pejabat keagamaan berkunjung ke Tegalrejo. Jadi ini peran neneknya ini luar biasa. Solehahnya luar biasa, didikannya keras, dan agamanya itu mantap, dan beliau itu ahli agama. Nih neneknya. Di antara yang mendampingi adalah Kiai Muhammad, dikenal dengan Usman Ngalibasa, Haji Badaruddin, Panglima Pasukan Sonatan dan ahli pemerintahan Katsumani, dan ada Kiai Rahmanuddin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Usia 7 tahun, Pangeran Diponegoro itu tidak tinggal di keraton. Oleh neneknya ditarik, jangan sampai anak ini tinggal di keraton. Sebab kalau di keraton itu nantinya elit, tidak bergaul dengan rakyat, tidak bergaul dengan masyarakat, tidak mengerti penderitaan rakyat. Nah ini salah satu kelemahan anaknya orang-orang besar yang tidak bergaul dengan umat, tidak bergaul dengan masyarakat. Dia nggak ngerti bagaimana orang kelaparan, dia tidak ngerti bagaimana orang itu kesusahan. Nanti jangan-jangan kalau cabai mahal, tanam cabai sendiri. Nah itu karena dia waktu kecil nggak ngerti rasanya orang nggak punya. Jadi kalau dilihat dari peta, itu yang namanya Tegalrejo itu antara 3 kilo sampai 4,1 kilo dari Keraton Jogjanya. Beliau juga dekat dengan Kiai Rahmanuddin, Kiai Taftazani, dan ulama-ulama lainnya. Sehingga Pangeran Diponegoro itu kehidupannya tidak lepas dari religiositas agama Islam. Dalam perang Jawa, nah ini sejarah harus diluruskan.
Dalam perang Jawa itu dikenal dengan Maghrib, 1825 1830 itu waktu Maghrib. Jadi 1825 1830 waktu Maghrib. Ingat aja kalau Pangeran Diponegoro waktu Maghrib gitu aja. 1825 1830. Menggunakan ungkapan jihad fisabilillah dalam melawan penjajah kafir kolonial Belanda. Jadi dia bukan kejawen, tapi sejarah nggak menulis ini, Pak. Jadi Pangeran Diponegoro memimpin perangnya itu mengatakan kita jihad fisabilillah, membela agama dan membela tanah air kita dan membela tanah kita yang diduduki oleh penjajah. Jadi Palestina itu, Gaza itu membela tanah air, membela agama, tanahnya dirampas oleh Zionis. Nih lihat, ini data. Rektor Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Ustadz Rizal Mumazik, menulis artikel mengintip buku-buku favorit Pangeran Diponegoro. Sebelum menginjak usianya 20 tahun, Pangeran Diponegoro itu dalam bidang fikih yang dipelajari itu kitab takrib. Takrib itu gundul, Pak. Kitab takrib karya Abu Syuja Al-Asfihani. Al-Asfihani, ada yang menyebut Asfihani, ada yang membaca Isfahani. Dua-duanya sama, benar. Selain kitab fikih, ini kitab fikih yang di Aji Diponegoro itu sekarang ada di Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro di Magelang. Ini ada faktanya, Pak, sampai dimasukkan museum. Dan bahkan mushaf Al-Quran dan jubah Pangeran Diponegoro itu ada juga di Museum Pengabdian Diponegoro di Magelang. Seperangkat kursi dan tempat berunding ketika Pangeran Diponegoro itu dikhianati dan dibohongi oleh Belanda. Maka dia ditangkap sebelum dia diungsikan ke tempat lain. Nah, ini pengkhianatannya ini. Lalu kemudian di sini, selain kitab takrib, Pangeran Diponegoro mempelajari Al-Mukharrarnya Imam Rafi'i, kitab fikih Imam Syafi'i, juga Lubabul Fikih karya Al-Mahamili, dan juga kitab Fathul Wahab karya Zakaria Al-Ansori. Ini kitab-kitab yang dipelajari, Pak. Ini kitab Mukharrar itu begini, Pak, kalau sekarang dicetakannya. Ini Mukharrar, Al-Mukharrar fi Fiqhil Imam Syafi'i. Maksudnya judulnya namanya Al-Mukharrar. Isinya adalah fikih dari kalangan para ulama Imam Syafi'i. Pangeran Diponegoro ketika perang gerilya 1825 sampai dengan 1830 selama 5 tahun, di dalam perang gerilya itu Pangeran Diponegoro mengajarkan kepada pasukannya, kepada para pendukungnya, kepada umatnya kitab takrib dalam bidang fikihnya, dan juga kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk karya Imam Ghazali. Jadi betul-betul ulama tulen ini, Pak. Tulen ulamanya. Bukan penganut kejawen, bukan. Tapi sejarah mencatatnya cuma Pangeran Diponegoro begini. Enggak pernah mengutip bahwa dia itu ulama. Beliau itu ulama besar. Dan ini menjadikan siapapun yang di Indonesia, termasuk menurut seorang peneliti 40 tahun meneliti tentang Diponegoro, lahirnya Nahdlatul Ulama itu berkat perjuangannya Diponegoro. Jadi menyatukan ulama dari seluruh Nusantara itu Diponegoro. Ini Diponegoro. Cuma data-data ini jarang dituliskan. Dan bahkan saya belum menemukan bukunya. Kalau menyebut bahwa Pangeran Diponegoro ketika memimpin perang mengatakan jihad fisabilillah, itu ada. Tapi yang menyebutkan ini baru artikel seorang rektor di Jember. Nah, ini kitabnya, Pak. Itu kitab At-Tibrul Masbuk
fi nasihatil muluk yang isinya etika seorang pemimpin atau nasihat orang pemimpin, bahwa pemimpin itu, nah ini inti dari kitab Tibrul Masbuk fi nasihatil muluk itu, tasarruful imam ala ra'iyah manuntun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu haruslah terkait dengan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Jadi nggak boleh memberatkan, nggak boleh kemudian bikin orang sengsara, nggak boleh. Kekayaan alam, kekayaan hutan, kekayaan laut harus difungsikan dan dijadikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu pemimpin. Kata Imam Syafi'i, manzilatal imam minar ra'iyah manzilatal wali minal yatim. Ibaratnya itu, kedudukan imam, kedudukan pemimpin itu ibaratnya imam dengan rakyat itu sama dengan wali dengan anak yatim. Melindungi, mengemong, membantu, membiayai. Pokoknya bagaikan wali terhadap anak yatim, membiayai, mengurus, menjaga, mengamankan. Itu tugasnya. Mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia faham bahwa menjadi pemimpin itu untuk membuat kesejahteraan rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.